Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita masih tetap berada dalam keadaan keimanan, ketakwaan serta jalan yang diridainya. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, serta yang telah mengarahkan kita dari manusia yang biadab menjadi manusia yang beradab. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir mengapa kita harus mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah beliau sudah pasti dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan salawat itu tidak dilakukan oleh manusia saja, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya pun juga bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan berbeda-beda makna. Salawat dari Allah yang bermakna memberi rahmat. Salawat dari malaikat memintakan ampunan atau maghfirahnya untuk kita. Dan salawat dari orang-orang beriman ialah memiliki makna doa agar ia diberi rahmat. Ikhwana fillah yang dirahmati Allah, paling sedikitnya ada 5 yang mengharuskan kita untuk bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, salawat merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 56 sebelah kiri paling atas. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Yang kedua, salawat adalah salah satu cara untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita memiliki rasa cinta kepada beliau, hal ini akan memudahkan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, salawat menyebabkan malaikat mendoakan kita. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendoakan orang lain, sama halnya ia mendoakan diri sendiri. Yang keempat, salawat menghindarkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman yang artinya Allah sekali-kali tidak akan mengajab mereka, sedangkan kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Bukankah ketika kita mengucapkan salawat berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tengah-tengah kita, dan berarti pula Allah tidak akan mengajab kita. Yang kelima, salawat adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan penuh penderitaan dan kegigihan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu agar kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan salawat kita.
akan tetapi kitalah yang membutuhkan berselawat kepadanya. Di antaranya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarhum alayya shalah." Sesungguhnya orang yang paling utama di hadapanku kelak pada hari kiamat adalah orang yang banyak mengucapkan salawat kepadaku. Hadis di atas mengingatkan kepada kita, orang yang paling utama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaatnya beliau adalah orang yang banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan menjadi pelecut agar kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Sallu alaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian akhir kata. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.